Eksklusif untuk Anda, saat ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia BSI, Heri Gunardi. Selamat pagi untuk Anda Pak Heri Gunardi, apa kabar? Selamat pagi Mas Erwin, alhamdulillah sehat-sehat ya. Semoga Mas Erwin juga sehat. Amin, alhamdulillah Pak Heri, kita doakan juga bisnis kita kembali semakin sehat. Berbicara mengenai kesehatan bisnis, di tengah masa pandemi seperti ini, strategi apa yang sudah dan akan terus dilakukan oleh BSI dalam rangka mempertahankan kinerja dan pertumbuhan bisnisnya? Oke, tentunya kita berkaca ya dari tahun lalu, atau kita lihat di tahun 2020 memang perbankan situasinya tidak mudah ya karena kondisi pandemi. Tahun lalu memang kalau kami melihat bahwa hampir semua perbankan moodnya adalah mood defensif ya, karena dengan masifnya restru kredit atau pembiayaan. Tapi di tahun ini kami melihat bahwa ada secercah harapan ya. Kalau kita melihat data-data statistik perbankan yang dikeluarkan oleh OJK di bulan Mei 2021 ini, kami melihat bahwa walaupun masih di bawah tekanan kondisi yang kurang kondusif ini, tapi dari sisi aset ya perbankan secara nasional itu year to date itu masih mengalami pertumbuhan sekitar 1,06%. Kemudian yang kedua adalah dari sisi dana pihak ketiga tentunya lebih tinggi, pertumbuhannya sekitar 2,57%, dan dari sisi pembiayaan masih mengalami positif. Ini adalah year to date ya, bukan year on year, sekitar 0,6%. Ini overall perbankan. Kembali ke kami ya Bank Syariah Indonesia, tentunya sedikit anomali memang perbankan syariah ini di kondisi pandemi ini lebih resilient ya. Dan seperti tadi Mas Erwin juga sampaikan, angka-angka yang kami tunjukkan di kuartal 1 2021 ini cukup mengembirakan. Tentunya ada beberapa strategi yang kita terapkan. Strategi pertama adalah kita tetap memaintain pertumbuhan ya, pertumbuhan pembiayaan, walaupun ya kita sangat selektif, very selektif di sektor yang menurut kita memang memberikan opportunity yang masih baik ya. Nah dari sisi wholesale misalnya kita masih membiayain proyek infrastruktur yang terkait dengan pembiayaan pemerintah. Di sisi consumer kita juga membiayai pembiayaan tentunya underlying asetnya adalah ASN ya, karyawan perusahaan yang tentunya kita yakini punya kemampuan untuk tetap continue ya di kondisi yang sulit ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus menjaga ya efisiensi. Pada saat sekarang ya kita harus memanage cost kita. Cost di sini di samping operating expense ya kita juga harus memanage dari sisi biaya CKPN. Artinya BSI juga harus memanage ya debitur-debitur yang saat ini terdampak ya, restru yang diberikan, dan kita day by day ya secara masif untuk mengamati ya perkembangan debitur tadi. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting lagi, kita sadar bahwa selama pandemi ini behavior consumer itu berubah ya. Jadi kalau hari ini kita melakukan interview ya melalui CNBC, kami tidak datang ke studio, tapi ini lewat Zoom ya, atau kita bisa lakukan secara online. Nah, customer pada saat ini memang pola kehidupannya juga berubah, banyak work from home, kemudian mau olahraga juga bisa lakukan virtual di rumah, kemudian dari sisi meeting ya seperti kami sampaikan tadi bisa melalui Zoom, dan yang terakhir yang paling penting lagi adalah behavior ini adalah dari sisi customer berbelanja. Jadi customer berbelanja sekarang banyak melalui online ya. Ini yang kita harus sikapi bahwa BSI juga harus siap ya dan mengantisipasi ini untuk mengembangkan digital channel kita. Dalam hal ini adalah kita harus bangun capability dari BSI Mobile ataupun mobile banking. Nah, mobile banking ini diharapkan juga bisa memberikan tambahan fee-based income dalam kondisi yang memang banyak customer yang susah datang ke cabang, satu dan lain hal karena memang untuk mengurangi dampak pandemi ini, dan di sisi lain juga memang kita dibatasi. Nah, kami ingin meng-highlight bahwa pada saat ini kita ada di masa PPKM yang cukup ketat ya, kita namakan darurat. Tentunya ini
banyak sedikit akan memberikan tekanan ya kepada fungsi perbankan sebagai lembaga intermediari. Tapi seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa kondisi perbankan saat ini cukup kuat ya, cukup punya daya tahan. Nah mudah-mudahan ya perkembangan ini ya dan juga dampak dari pandemi ini tidak terlalu lama sehingga nanti kondisi perbankan bisa kembali lagi dan juga tentunya Bank Syariah Indonesia juga bisa kembali memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan juga tentunya kepada pemegang saham. Mungkin begitu dulu, Mas Erwin. Poin penting dan menarik sekali Pak Heri tadi Anda sampaikan, bahkan di tengah situasi pandemi seperti ini, perkembangan dan pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia cukup resilient atau berdaya tahan. Bagaimanapun juga Pak Heri, sebagai pemahaman bagi kami dari yang dijumpai di lapangan sampai per hari ini, sebenarnya tantangan utama dalam hal pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia ini apa saja sih Pak yang dihadapi dan apa yang dilakukan oleh BSI? Ya, kita sadar bahwa perbankan syariah ini memang kalau kita lihat ya di Indonesia ini baru mulai digalakkan itu sekitar tahun 1960-an ya, pada saat Bank Muamalat mulai berdiri. Dan tentunya kita mungkin dibandingkan negara tetangga, misalnya Malaysia agak terlambat ya, karena Malaysia misalnya sudah memulai ini dari tahun 1990-an ya kalau nggak salah. Dan ini menurut kami adalah merupakan satu lompatan yang dilakukan oleh negara tetangga kita. Nah, dari sisi apa yang menjadi challenge saat ini di perbankan syariah, yang pertama adalah tentunya kami melihat bahwa literasi syariah ini masih sangat rendah gitu, sekitar 8%. Dan tentunya literasi ini juga mengakibatkan inklusinya juga rendah. Dibandingkan dengan ke perbankan konvensional yang literasinya cukup tinggi sekitar 38% dan inklusinya juga sekitar 70-an%. Nah ini menunjukkan bahwa memang ketertinggalan ini tentunya harus dikejar dengan melakukan pola ataupun action plan untuk literasi yang lebih masif ya. Kemudian yang kedua adalah tantangannya dari sisi teknologi ya. Memang selama ini banyak bank syariah ini adalah bagian dari bank konvensional gitu ya. Jadi dari sisi permodalan belum terlalu optimal, kemudian dari sisi SDM juga kami melihat juga belum terlalu optimal, sehingga dari sisi teknologi tadi juga harus dikembangkan. Nah saat ini BSI adalah merupakan bank hasil merger ya dari 3 bank milik BUMN. Tentunya dengan posisi ini menempati ranking ke-7 di perbankan nasional. Dengan demikian ya dari sisi aset ya kemudian kemampuan permodalan juga sudah cukup besar, cukup tinggi. Tentunya kami bisa melakukan banyak inisiatif untuk investasi di dalam penguatan teknologi ini. Nah di sisi lain juga memang yang harus dipikirkan adalah pengembangan SDM ya. Pengembangan SDM ini memang merupakan salah satu kunci jika perbankan syariah ini ingin maju ke depan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya, tapi ini bisa dilakukan sepanjang kita punya roadmap ya, kemudian punya plan yang baik. Nah kami di BSI tentunya menyikapi dan paham ya, di loophole mana atau di gap mana yang kita kurang. Pada saat ini kami sudah menyusun rencana dan juga action plan, sehingga diharapkan dalam beberapa tahun mendatang ya gap ini kita bisa tutupi. Seperti kami juga punya misi kita pertama adalah menjadi bank yang memberikan solusi ya finansial kepada para nasabah, bukan hanya menjual produk ya, tetapi juga memberikan solusi ataupun layanan yang terintegrasi. Kemudian kedua kami juga ingin memberikan maximize ya ataupun maksimum shareholder return kepada pemilik ya, kepada pemegang saham baik yang publik maupun yang non publik. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin membentuk BSI ini menjadi tempat bekerja bagi talent-talent terbaik. Dan ini juga dulu kita mengenal ya di beberapa dekade, misalnya bankir-bankir terbaik itu berasal dari Citibank misalnya. Dulu banyak sekali ya di era-era 90-an itu banyak sekali dari Citibank, kemudian bergeser Bank Mandiri, mencetak banyak kader-kader bagus ya untuk bankir di Indonesia. Tentunya satu hari nanti juga BSI juga akan bisa mencetak kader-kader bankir yang bagus.
tidak hanya di perbankan syariah tapi juga di perbankan secara umum. Jadi kira-kira itu, Mas Erwin. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.